Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita nge-review handphone lagi. Ya, cuman kali ini gua ditemenin teman gua Rama. Nah, Rama ini teman gua yang ngerti banget sama handphone. Jadi gua bakalan diskusi sama beliau. Yang hari ini kita akan review adalah yang memang baru banget masuk PO-nya atau baru banget gua terima PO-nya, yaitu seri Nokia 5.3. Nokia loh, yang dulu itu sangat berjaya. Nah, kita akan review, kita akan coba dengerin kira-kira suaranya kayak gimana. Karena yang kita review suaranya. Oke, stay tune. Oke, Music Lover, sebelum kita mulai, mungkin kita diskusi dulu sama spek standarnya dari Nokia 5.3 ini ya. Gua akan nanya dulu ke si Rama. Nih, gimana Ram? Ini Nokia 5.3, layarnya HD plus 6,55 inci dengan rasio 20:9. Cukup gede ya berarti ya? Iya. Dengan Snapdragon Qualcomm 665, RAM-nya 6GB, internalnya 64GB. Internalnya 64GB. Oke. Kamera depan 13 megapiksel ultra wide, ada kamera 5 megapiksel juga, 2 megapiksel untuk makro, 2 megapiksel untuk depth. Oke. Kamera depannya 8 megapiksel. Oke, dari speknya mah lumayan lah ya. Bukan yang paling kenceng gitu ya, bukan kaum bending-bending, tapi oke lah ya buat kita pakai daily use, kayaknya oke-oke aja ya. Karena baterainya juga 4000 mAh juga sih. Dan ini Nokia, bro. Ya kan? Legend banget. Nah, cuman kita nggak tahu nih bakalan kayak gimana suaranya. Anyway, Ram, nanti kita akan review karena memang kita reviewnya khusus audio aja. Yang pertama kita akan review speakernya. Ya, cuman supaya Music Lover ada pembanding, gue akan pakai Realme 6 Pro untuk pembandingnya. Ya mungkin ini nggak terlalu fokus sih, tapi kita akan fokus Nokia. Tapi biar ada gambaran aja buat Music Lover ya. Yang pertama kita akan review speakernya. Jadi speakernya, terus gimana suara recordingnya, audio recordingnya. Kemudian kita akan review jacknya ya. Bukan jacknya, tapi suara yang dihasilkan dari jack 3,5-nya tentunya. Ya, terus dan yang terakhir kita akan bandingin kalau dia pakai wireless. Oke. Anyway, ini ada bundlingnya loh. Iya, bundlingnya ini JBL T450T sama powerbank. Powerbank. Sama dapat kartu kan? Ya, dapat kartu Telkomsel. Oke. Sama ada juga earbud bawaan. Iya, dapat earbud juga. Oke, nah kita juga akan nge-review sekalian, biar sekali jalan karena namanya audio, kita akan nge-review juga ininya, headphone-nya yang JBL T450 BT. Kemudian ini earbud bawaannya ya, earbud yang dikasih jarang-jarang sekarang yang ngasih ya. Jarang banget. Ini sekarang ya Nokia tetap mengeluarkan seperti yang dulu-dulu ya, dia keluarin apanya ya, kebiasaan lamanya. Nah, tapi kira-kira bagus kayaknya nanti kita bahas ya. Oke, anyway, ini harganya di 2,99. 2,99. 3 juta kembali 1.000 lah. 3 juta kembali 1.000, tapi dapat unitnya, dapat headphone, dapat power bank, dapat headset, dapat kartu, lengkap lah pokoknya ya. Banget. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, dari speakernya. Kayak Music Lover. Nah, bunyi speakernya seperti ini. Oke, nah buat speakernya, Ram, ini speaker apa? Stereo apa mono? Mono, dua-duanya. Itu mono, jadi bukan yang dari atas bawah ya? Bukan. Yang stereo apa sih? Kayak Devin punya lu ya? Pocophone ya? Oke. Pixel 2 XL. Pixel 2 itu yang stereo. Pixel series ya. Cuman ini masih mono, jadi cuma satu. Oke. Nah, kalau gua nangkep nih suaranya, kalau dari Nokia, suaranya cenderung apa ya? Agak tipis ya. Iya. Powernya agak kurang memang dibanding Realme. So, memang sih kalau lihat dari bodinya juga Realme memang agak sedikit lebih gede. Bagus juga. Cuma soalnya gini kan, kita kan tahu kalau misalnya audio itu tergantung juga sama akustik ruangannya. Juga mungkin karena dia bodinya ini lebih gede, jadi suaranya juga yang Realme itu lebih powerful gitu. Yang gue notice sih, pertama bassnya lebih nampol. Iya. Mid-nya lebih tebal. Terus secara overall gain-nya atau power-nya memang menang di Realme dibanding Nokia. Cuma Nokia yang gue notice treble-nya lumayan. Dan detailnya masih lumayan lah gitu. Jadi masih oke lah kita bisa nikmatin gitu Music Lover. Tapi untuk poin ini gue rasa sih
Ya, Realme memang lebih baik. menang. Ya, untuk speaker bawaan. Oke, music lover. Nah, sekarang yang keduanya kita bandingkan atau yang keduanya kita mau review. Gimana kalau direkam atau audio recordingnya? Ya, ngomong-ngomong, controlling yang kita pakai untuk audio recordingnya itu gue pakai aplikasi namanya Voice Recorder Pro. Ya, jadi dua-duanya gue pakai yang sama. Kemudian formatnya MP3 16 kHz sama MP3 320 kbps. Jadi sama-sama gitu. Nah, ini silakan music lover bisa dengerin suaranya untuk Nokia dan Realme 6 Pro. Ini adalah rekaman audio dari Realme 6 Pro. Realme 6 Pro. Ini adalah rekaman audio dari Nokia 5.3. Nokia 5.3. Oke, nah gimana Ram? Suaranya Ram? Kalau saya sih lebih ke Realme. Kalau dari segi suara outputnya yang lain-lain. Tapi kalau yang Nokia sebenarnya menang di sinyal bersih. Dia menang juga sih. Cuman kalau dibilang saya suka Realme. Selalu suka Realme? Suka Realme kalau suara. Ya. Suara audio recordingnya loh? Iya, suara recording. Oke. Nah, kalau gua beda nih, kita berbeda. Kalau di gua lebih suka suara untuk Nokia kalau untuk audio recordingnya. Jadi pas kita ngeram suara, karena di kuping gua ngerasa dia lebih ada bodinya, lebih tebal, bassnya juga lebih dapet. Tapi memang treble-nya lebih halus sih, lebih smooth. Nah, kalau yang di di Realme, gue ngerasa dia sedikit ada ngeboost di mid high, tapi ya oke juga sih, karena kan memang di mid kan itu kan buat vokal, jadi memang lebih clear sih di vokal gitu. Ya tapi anyway kan ya itu mah selera, gimana selera. Oke, itu dari segi suara untuk audio recordingnya. Jadi ini beda-beda. Gue lebih suka Nokia, kalau Rama lebih suka Realme. Oke, music lover, sebelum kita masuk ke suaranya Nokia ini, ya, kita mau nge-review dulu nih headphone bawaannya, bundlingnya JBL sama ini earbud bawaannya. Kayaknya headphone-nya dulu ya. Boleh. Ya, JBL tipe berapa sih? T450BT ya, dari JBL. Ini perusahaan yang cukup terkenal untuk audio, terutama audio speaker gitu. Tapi memang gue pribadi ya, gue jarang dengerin yang JBL untuk yang audio portable-nya. Oke. Nah, kalau buat gua ini lumayan loh. Lumayan untuk harganya sih. Ya, untuk harganya. Suka. Jadi music lover kalau misalnya nyobain JBL ini, arahnya yang pasti warm ya. Bassnya jedak-jeduk ya. Cocok. Bassnya jedak-jeduk. Buat gua yang suka analytical, yang suka clarity cukup bagus, ini sih buat gua agak kurang clear sedikit gitu. Tapi masih oke, masih gue bisa terima. Apalagi dengan ini cuman bundling kan, harganya mungkin kisarannya 200-300 ribu kali ya. Ya, buat gue sih oke. Bassnya dapet, ya, midnya cukup tebal. Cuma memang music lover pasti tahu gue suka treble. Nah, buat gue treble-nya agak kurang sedikit buat gue. Soundstage ya so-so lah. Menurut lu cocoknya lagu-lagu apa nih? Kalau saya sih cocok lagu EDM sih di sini. Ya. Lagu-lagu kekinian pokoknya ya, anak-anak muda sekarang ya. Ya gue setuju sih, kalau lu pakai lagu buat lagu-lagu sekarang EDM, R&B kayaknya sih masuk banget. Nah, sekarang kita akan mereview earbud bawaannya. Ya, Nokia ini balik lagi ke kebiasaan lamanya memberikan headset bawaan, bahasanya headset ya, padahal sebenarnya ini earbud gitu. Nah, kira-kira bunyinya gimana Ram kalau menurut lu? Ya, buat lu dulu. Kalau saya sih kurang suka sih Opnya. Soalnya agak aneh gitu. Jadi gimana music lovernya? Gue kadang jarang begitu gue bilang satu barang itu yang so-so gitu ya. Cuman ini memang benar-benar so-so sih. Ini yang penting dikasih doang kayaknya sih. Bunyinya itu middle semua gitu kan. Jadi kalau frekuensi range-nya begitu, frekuensi responnya kayaknya cuma di tengah gitu. Jadi kayak kita dengerin ini, tau nggak? Kayak dengerin telepon ya. Cocok buat video call kali ya. Buat video call doang ini kayaknya. Soundstage-nya agak sempit, bass-nya kurang, treble-nya kurang. Agak cenderung ini, kalau lo pernah tahu nggak bahasa kalau misalnya anak audio honky, boxy. Ya. Nah ya itu jadi kayak
kayak suara kita dalam box atau dalam misalnya kita giniin mulut kita nih. Jadi kayak itu namanya honky gitu. Nah, itu yang gue dapat di sini. Ya, memang kayaknya sih dia cuma ngasih ini bukan buat kita dengerin sehari-hari karena anyway dia kan ngasihnya ini ya JBL-nya. Ya mungkin ini cuma buat kalau ya nggak kondisi lingkungan yang memang kita memerlukan headset dan memerlukan mic yang dekat atau misalnya video call, kayaknya sih ini oke lah. Tapi kalau untuk dengerin sehari-hari sih gue kurang cocok. Ya tapi anyway dihargain lah, Nokia udah ngasih seperti ini kan, udah jarang banget yang ngasih. Jarang banget ini ada yang ngasih lah. Oke, itu untuk review cepat aja dari headphone-nya sama yang bawaan dikasih dari earbud-nya. Oke, Music Lover, sekarang kita akan bahas dari sound quality yang utamanya, yaitu kita akan bahas dari sini, dari jack-nya. Ya, dari jack 3,5-nya. Ya. Lu dulu gimana, Ram, menurut lo? Yang lo dengarkan dari bunyinya nih. Kalau saya pakai Spotify dan lagu yang saya suka, sebenarnya saya kurang suka ke Nokia, outputnya Nokia ya. Lebih ke suka Realme. Kalau Realme itu semuanya jelas lah kalau bahasa saya ya. Tapi kalau Nokia 5.3 ada yang kurang dikit. Nggak tahu kalau Om Glenn ya jelasin. Saya cuma taunya itu aja. Tapi kalau saya dari segi penempatan jacknya, saya juga suka Realme karena dia di bawah. Di bawah. Ini di atas ya? Itu di atas. Kalau di atas menurut saya nggak kurang. gokin. Ya. Tapi kan referensi ya Om ya. Kita nggak tahu. Kebiasaan-kebiasaan juga orang gitu ya. Oke, kalau gua dari sound quality-nya untuk output 3,5 mm atau single ended-nya, colokannya, memang Realme kerasa lebih di atas ya. Kita juga kita juga nggak bisa salahkan karena ini kan juga harganya beda sejuta lebih kayaknya. Ini kan 299, ini harganya di 4,3 4,4 gitu, jadi memang kelasnya beda. Tapi buat gua Nokia ini masih oke lah. Jadi dia punya bass yang cukup, memang tidak over ya, tidak gede ya, cukup lah. Jadi nggak terlalu booming, jadi relatif oke. Kemudian midnya gue rasa juga lumayan lah. Dia halus, smooth, nggak ada sibilance. Lu kerasa nggak sih? Ya, nggak ada sibilance. Jadi smooth gitu bukan di treble, tapi di midnya. Jadi nggak ada picky gitu. Nah, terus treble-nya juga cenderung smooth. Jadi aman gitu, safety. Kayaknya dia play safety di situ. Untuk teknisnya soundstage memang bukan yang paling gede ya. Di kelas harganya sih memang ya segitu aja gitu ya. Soundstage, clarity, kemudian separasinya, positioningnya ya so-so lah ya. Masih untuk daily use yang ya sesuai dengan handphonenya juga, handphone daily use lah ya. Ya, bukan yang kaum bening-bening punya. Ya, bening-bening gitu, kan. Ya ini oke gitu ya. Gue nggak banyak protes lah ya, nggak terlalu waduh ini suaranya parah gitu, nggak. Gue masih bisa nikmatin, cuman memang gue sih menyarankan kayaknya kalau memang mau menikmati lagu yang lebih baik atau misalnya film atau nonton YouTube, kayaknya lu perlu pakai tambahan DAC kayaknya ya. Ya kayak misalnya Ibasso DC02 atau Hipdeck atau yang kayak gitulah ya, kayaknya sih lu perlu tambah DAC supaya kalau pengen cari suasana atau suara yang lebih improve gitu. Oke, tapi anyway ya mesti cobain gitu. Oke, Music Lover, yang terakhir kita akan bandingkan gimana kalau pakai wireless-nya. Jadi kalau kita pakai misalnya TWS, headphone wireless, ngomong-ngomong gue pakai headphone wireless-nya yang ini nih, ATH ANC 900BT. Ya, udah noise cancelling. Nah, yang gue notice adalah clarity-nya nambah loh. Ternyata perbedaan di jack sama di wireless itu ada di masalah clarity sama gain. Ternyata kalau pakai wireless Music Lover ya, handphone ini gue kan jarang review handphone ya. Tapi gue notice beberapa handphone ternyata kalau dia dipakein wireless itu ada kecenderungan mereka nambah clarity. Ya, sedikit nambah bright, kemudian nambah detail sama powernya juga nambah. Ya mungkin kebantu sama DAC-nya si handphone itu juga sih. Jadi bukan headphone. DAC headphone itu gitu. Nah anyway, ini yang gue suka dari Nokia sama seperti tadi, midnya smooth, bener kan? Iya. Gue bandingin sama Realme ya. Realme jadi nambah bright, clarity-nya nambah gitu. Jadi treble-nya nambah, tapi
ada sedikit gua ngerasa di mid-nya kayak bunyi-bunyi digital gitu. Oh, Ngerti nggak lo? Jadi kayak kurang smooth, kurang halus. Jadi ada sedikit tekstur kayak grainy, gigi kayak bergerigi-gerigi gitu di mid-nya. Nah itu di Realme malahan. Nah di Nokia ini malah smooth loh di mid-nya gitu. Jadi lumayan lah untuk kita pakein wireless ini oke loh. ya. Saya kebetulan juga suka, kalau wireless juga suka Nokia ya dibanding Realme. Kalau Realme ada yang kurang, saya nggak tahu apanya. Cuma kalau Nokia itu bener kata Om Glenn tadi, lebih enak aja dengerinnya. Cuman memang kalau masalah kayak dynamic range, teknis secara lebih dalam memang sih kalau gue bandingin sih Realme masih menang. Cuma memang dari tuningnya kayak dan itunya tadi yang kayaknya mungkin gue nggak tahu masalah kodeknya, tapi kodek juga sama-sama aptX ya. Sama PTX dan Snapdragon juga. Snapdragon juga, tapi ternyata ini lebih smooth gitu, lebih halus di mid-nya. Ya preferensi ya. Iya. Tapi anyway, Music Lover itu sedikit informasi ya. Jadi kita tadi udah bandingin dari dari speakernya. Ya. Kemudian dari Audio recordingnya, terus jacknya dari output jack sama output dari wirelessnya. Ya. Sama tambahan bonusnya juga tadi. Tambahan bonus yang ini kita udah review juga ya. Anyway, ini HP buat daily use kita masih bisa rekomendasi kali ya untuk audionya ya. Masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau yang terlalu mendewakan suara biasanya tambahin DAC. Iya, DAC. Cocok. Betul. Kalau kita mau nambahin supaya suaranya lebih oke ya kudu nambah DAC. Tapi untuk daily use safety kok. Oke, tapi tetap aja Music Lover kudu percaya sama kuping sendiri dan selalu audisi. Oke, mungkin itu aja dari gua sama Rama. Sampai ketemu lagi. Dadah. Biasanya kan lancar gitu kan. Ini dulu ini.